Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan mereka terus dihinakan ya kawan, terus dihinakan selama mereka tidak mau beriman. Walaupun barangkali saat ini tampak mereka berbuat zalim, tampak mereka seakan-akan memiliki kekuatan, tetapi ketika mereka ini tidak beriman kepada Allah, sungguh Allah akan hinakan. Di antara bentuk yang akan terjadi pada mereka berupa penghinaan Allah, mereka itu menjadi pengikut Dajjal. Mereka akan menjadi pengikut mana? Dajjal. Naam. Menjadi pengikut Dajjal al-Yahud. Naam. Ini faedah yang kedua barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dan ini juga penting, ya. Apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, atau yang lainnya berupa penindasan orang-orang Yahud, itu adalah ujian bagi kita semuanya sebagai saudara-saudara mereka. Kita diingatkan dengan kejadian ini bahwasanya kita memiliki saudara yang terzalimi. Kita memiliki saudara yang sedang tersakiti. Dan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat apa? Satu bangunan. Kal bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha, saling menguatkan satu dengan yang apa? Yang lain. Kal bunyan. Nah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita menyaksikan, mendengar berita, khabar tentang saudara-saudara kita ini, ya, tentu sudah sewajibnya, wajib bagi kita semuanya ikhwan untuk merasakan kepedihan mereka, yang kemudian mendorong kita untuk berbuat. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, baik. Tentu yang paling ikhwan ya, dimampui oleh seluruh kaum muslimin, yang tua dan yang muda, yang kaya dan yang miskin, yang lemah dan yang kuat, ini semuanya bisa adalah ad-du'a lahum. Mendoakan untuk mereka. Mendoakan kebaikan. Nah, tidak harus dalam kunut nazilah. Kunut nazilah, nawazil, tidak harus. Dan jangan difahami bahwa saya mendoakan mereka hanya di dalam kunut saja. Tetapi di dalam doa-doa kita, di dalam sujud kita, di dalam sholat malam, seorang muslim, ya, doa lahum, mendoakan untuk mereka kebaikan. Dan sungguh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, doa itu perkara yang azim, perkara yang sangat besar. Datang pertolongan Allah dengan doa. Datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan dipanjatkannya doa-doa kaum muslimin. Coba kita lihat bagaimana dulu ketika perang Badar. Kaum muslimin Allah menangkan bukan karena banyaknya kaum muslimin, bukan karena banyaknya senjata mereka, tidak ikhwan. Justru kalau kita lihat di dalam sirah, dalam sejarah, kaum muslimin ketika itu sangat sedikit, hanya 300 sekian, 315 orang. Dalam keadaan kendaraannya terbatas, dalam keadaan apa? Senjatanya juga sangat terbatas. Sementara musuh Abu Jahal dan yang bersamanya betul-betul mempersiapkan perang besar dengan perbekalan yang luar biasa. 1000 pasukan mereka bawa, dan mereka pun membawa Homer untuk pesta, karena dalam perhitungan mereka jelas menang, tidak mungkin kalah. Itulah perhitungan manusia. Tetapi mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebabnya adalah apa? Doa. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Doa itulah yang menjadi sebab kemenangan. Dalam surah Al-Anfal Allah sebutkan bagaimana Rasul dan kaum mukminin beristighosah, berdoa. Berdoa. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Dan ingatlah ketika kalian beristighosah, berdoa kepada Allah, meminta pertolongan. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, maka Allah mengabulkan untuk kalian doa kalian, istighosah kalian. أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Maka kami pun Allah Subhanahu wa taala mengutus pertolongan, bantuan 1000 malaikat
datang berbondong-bondong. Allah menangkan kaum muslim. Nah, maka jangan meremehkan bab ini, bab doa. Ini kaum muslimin bisa semuanya. Termasuk dalam kunut nazilah, ya. Apabila seorang akan membaca doa fil kunut, nah, itu sesuatu yang masyru'. Termasuk pemerintah kita juga, nah, membuat surat edaran untuk kita memberikan bantuan dalam bentuk doa untuk saudara-saudara kita. Ya. Surat edaran yang diedarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, taib kunut, yakni doa ba'da ruku'. Ya, doa ba'da ruku'. Sami Allah liman hamidah. Kemudian berdoa. Nah, taib boleh di salat subuh, boleh di salat maghrib, boleh di salat 5 waktu, hatta fi sirriyah, termasuk dalam salat apa? Sirriyah. Nah, dalam salat zuhur, salat asar, ya juz, boleh. Seandainya mencukupkan pada salat subuh atau salat maghrib, nah, juga la ba's. Nah, wabillahi taufiq. Dan ingat doa itu bukan hanya pada kunut saja. Nah,